Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang definisi hadis al-muhkam. Secara bahasa, al-muhkam adalah isim maf'ul, kata benda yang dikenal pekerjaan, objek, dari kata ahkamu yuhkimu, yang berarti sempurna, dan secara istilah adalah hadis makbul, yang diterima, yang selamat, terbebas dari pertentangan dengan hadis yang semisalnya. Dan kebanyakan hadis masuk ke dalam golongan ini. Adapun hadis-hadis yang terkesan kontradiksi dan terjadi pertentangan di dalamnya, jumlahnya sedikit jika dibandingkan dengan keseluruhan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksudnya hadis al-muhkam adalah salah satu jenis hadis dalam ilmu hadis, yang berarti hadis yang jelas dan tidak ambigu. Dalam konteks ini, al-muhkam merupakan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang memiliki arti yang jelas, tidak memerlukan interpretasi lebih lanjut, serta tidak memiliki kemungkinan penafsiran ganda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Definisi mukhtalaf al-hadis. Secara bahasa ialah adalah isim fa'il atau pula kemudian kata dasar al-ikhtilafu, perbedaan dan perselisihan, dan maknanya adalah hadis-hadis yang sampai kepada kita namun maknanya zahirnya saling menyelisihi antara satu hadis dengan hadis yang lainnya. Maksudnya saling berkontradiksi satu sama lain. Secara istilah adalah hadis makbul, yang diterima, yang bertentangan dengan hadis misalnya sama-sama sahih dan lain, disertai kemungkinan untuk dapat dipadukan antara keduanya. Maksudnya adalah bahwa adalah hadis yang sahih atau hadis maksudnya hadis hasan. Lalu ada hadis lain yang misalnya sama dengan dari segi derajat dan kuatnya. Dan kemungkinan bagi para ulama, orang-orang yang berpemahaman mendalam untuk menggemburkan makna kedua hadis tersebut dalam membentuk penggemburan yang bisa diterima. Mukhtalaf al-hadis adalah ilmu hadis yang merujuk pada perbedaan dan pertentangan antara beberapa riwayat hadis yang berkaitan dengan satu yang sama hukum yang lain. Mukhtalaf al-hadis terjadi karena beberapa faktor penyebab: satu, perbedaan dalam tulisan dan pengucapan; dua, perbedaan dalam pemahaman dan interpretasi; yang ketiga, perbedaan dan sanad dan rantai persanatan. Sebenarnya tidak ada kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam hadis sahih ataupun hadis sahih yang satu dengan hadis yang lain. Akan tetapi kontradiksi yang terjadi di antara nas-nas yang lain semuanya baik ayat-ayat maupun hadis-hadis dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu jika demikian halnya, maka sesungguhnya syariat ini tidak mungkin atau ada kontradiksi di dalamnya, dan tidak mungkin ada satu nas demikian nas yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walau kana min indillahi min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran." Walau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka bertentangan yang ada yang di dalamnya. Cara mengatasi mukhtalaf al-hadis: yang pertama, mencari riwayat yang paling sah dan kuat; dua, menganalisis sanad dan matan; tiga, memahami konteks dan situasi; empat, menggunakan prinsip-prinsip usul fikih, mengkonsultasikan dengan ulama dan al-hadis. Sumber: kitab Al-Mukhtalaf al-Hadis karya Imam Ibn Hazm; dua, kitab Al-Muwatta karya Imam Malik; yang ketiga, kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim; yang keempat, Ensiklopedia Al-Hadis oleh Profesor Dr. Muhammad Mustafa Al-Azmi. Sekian, terima kasih. Wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ruslan Effendi dari kelompok 4, ingin menjelaskan tentang nasih dan mansukh. Menurut bahasa, nasih berasal dari kata nasakho yang berarti merombak. Jadi secara garis besar, nasih dapat dikatakan suatu hal yang merombak hukum, sedangkan mansukh adalah sesuatu yang telah dirombak hukumnya. Dan ilmu hadis terdapat perombakan atau penggantian hukum. Nasih bisa berarti merombak suatu hukum dalam kurung atau
hukum dalam hadis yang baru. Sedangkan mansukh berarti hadis yang dirombak atau diganti hukumnya hukum dalam hadis yang lama. Nah, jadi secara garis besar nasih mansukh itu adalah sesuatu yang dirubah, merubah, kemudian mengganti. Jadi ada pun contohnya seperti misalnya pada zaman dahulu Rasulullah melarang para sahabat untuk berziarah karena iman para sahabat yang terbilang kurang kuat. Namun seiring berjalannya waktu, berziarah kubur dapat dianjurkan karena iman para sahabat sudah mulai cukup kuat. Adapun contoh perombakannya yaitu kuntu nahaitukum an ziyaratal quburi fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Aku melarang kalian untuk berziarah kubur, maka sekarang berziarah kuburlah kalian. Karena sesungguhnya ziarah kubur dapat mengingatkan kita akan akhirat. Nah, jadi mansukh hukum dari contoh tadi adalah Rasulullah pernah melarang untuk berziarah kubur pada awal hingga pertengahan masa Islam beliau dikarenakan iman para sahabat yang terbilang belum cukup kuat. Sedangkan seiring berjalannya waktu dapat dikatakan juga nasih dari hukum tersebut. Seiring berjalannya waktu Rasulullah telah menganjurkan untuk berziarah kubur untuk mengingat akhirat dikarenakan iman para sahabat yang sudah cukup kuat. Jadi Rasulullah kemudian menganjurkan untuk berziarah kubur. Dan mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.